Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di mata pelajaran fisika ya. Untuk pertemuan kali ini kita bakalan ngulik satu topik yang menarik yang berbeda dari pertemuan kemarin. Kalau kemarin kita kan belajar soal usaha dan energi ya. Nah sekarang kita bakalan ngulik topik tentang momentum dan juga impuls. Nah ada yang tahu momentum dan impuls itu apa? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah belajar ya soal momentum dan juga soal impuls, baik dari segi definisi maupun dari segi formulasinya. Dan kita sekarang, karena saya menargetkan momentum dan impuls itu untuk 2 pertemuan ya. Jadi untuk saat ini saya hanya menargetkan untuk kalian paham tentang materi momentumnya terlebih dahulu. Baru setelah ini ada momentum impuls. Jadi momentumnya juga dibawa ke next week. Kemudian impulsnya juga dibawa ke next week. Di pertemuan pekan depan lebih challenging daripada pertemuan sekarang. Ya. Gimana? Sudah siap semuanya mengikuti pembelajaran kali ini? Bukunya, alat tulisnya disiapkan dari sekarang. Barangkali ada yang kalian lupa atau gimana? Silahkan sekarang kalian siapkan di depan mata kalian. Sementara sambil belajar ya, saya menyiapkan ini dulu. PPT-nya ya sudah terlampir ya. Dan sudah tampil juga di layar. Jadi sesuai dengan agenda kita bahwa hari ini kita bakalan belajar soal momentumnya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ada tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajaran baru dari yang kemarin ya. Ada 3. Dimulai dari kamu harus mendiskusikan konsep momentum, kamu harus mengintegrasikan, kamu harus mempresentasikan dan sebagainya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian pada Q1 coba kalian catat kembali satu tujuan pembelajaran hari ini. Satu tujuan tadi. Kalian interpretasikan ya dengan bahasa kalian sendiri boleh. Tidak ada di internet karena saya yang buat by the way. 2 menit waktunya, dimulai dari sekarang, silakan. Baik, apabila sudah, mari kita lanjutkan ke apersepsi. Jadi, karena kita sekarang bahas soal momentum, momentum apa? Ada yang pernah dengar soal momentum? Coba kalian buat satu contoh sederhana saja tentang peristiwa momentum dan impuls. Masing-masing satu. Coba. Kalau misalnya kalian kurang tahu momentum itu apa, kalian boleh searching. Satu contohnya untuk momentum, satu contohnya untuk impuls. Kenapa impuls dibawa ke sini? Karena ya saya tidak menilai benar atau salahnya, saya hanya menilai kemampuan awal kalian segimana gitu. Supaya saya bisa kasih bahan yang tepat, saya bisa kasih treatment yang tepat kepada kalian supaya kalian dapetin full insight-nya. Oke, coba kalian jawab. Menurut pemahaman kalian aja dulu. Kalau misalnya kalian mau searching boleh, tapi nanti hasilnya kurang begitu presisi, karena saya yang mengukur kemampuan awal kalian dengan pertanyaan di Q2. Oke, apabila sudah, lanjut kita ke materi momentum ya. Jadi apa itu momentum? Momentum itu adalah besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatannya, atau P sama dengan M dikali V. Di pelajaran GLBB, kita belajar ya soal massa dan juga percepatan. M itu massa, kilogram, dan V itu kecepatan. Begitu juga di usaha dan juga energi. Ada yang besaran massa, satuan kilogram, ada V dengan satuan meter per sekon. Dan ini ada besaran baru yaitu P. P itu adalah simbol untuk momentum. Ya satuannya adalah kilogram meter per sekon. Karena ada M dikali dengan V. Momentum juga digambarkan sebagai kuantitas yang menyatakan perlawanan suatu benda untuk berhenti. Jadi, benda tersebut selalu ingin dalam keadaan setimbang kan ya. Kalau misalnya kita berikan pergerakan, disentil saja begitu, maka benda tersebut memang bergerak, tapi suatu saat benda tersebut akan berhenti. Dan perlawanannya itu disebut dengan momentum. Itu dia materi pembuka tentang momentum. Kemudian coba sama kalian sendiri definisikanlah momentum dan impuls itu menurut kata-katamu. Kalau impuls saya tidak melihat benar salahnya, tapi kalau momentum karena saya sudah menjelaskan kepada kalian soal momentum itu apa, maka perhatikan baik-baik momentum itu dengan definisi kalian sendiri. Silahkan, waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam
kegiatan pembelajaran kita hari ini. Garis besarnya seperti apa gitu ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini bersama saya, kita akan belajar berkelompok ya. Kemudian nanti kita akan belajar soal momentum dengan menggunakan question-question yang berguna untuk menstimulus rasa penasaran kalian tentang materi momentum dan juga impuls ini. Khususnya di pertemuan sekarang yang belajar soal momentum. Kemudian kita nanti coba akan belajar berkelompok. Kemudian kita coba akan mempresentasikan hasil temuan kalian dari berdasarkan question-question yang saya kasih di layar. Kemudian saya juga akan coba untuk adakan satu sesi di mana kalian tanya jawab entah dengan saya ataupun dengan teman sebaya kalian. Kemudian nanti di akhir saya akan coba cek apakah pekerjaannya sudah done semuanya atau belum ya. Baik. Sekarang tugas selanjutnya adalah coba kalian duduk berkelompok. Kemudian coba kalian siapkan dan jawab pertanyaan Q1 maksud saya Q4 sampai Q6 ini di buku kelompok masing-masing. Ini dia stimulus questionnya. Silahkan kalian cari tahu sendiri jawabannya lewat internet boleh, lewat diskusi teman kelompok boleh, lewat buku paket juga boleh. Silakan. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya terima kasih sudah mengisi jawaban. Saya kira sudah cukup ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Teknisnya dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6. Membawakan presentasi terlebih dahulu, baru nanti ada sesi tanya jawab di akhir. Bebas, misalnya kelompok 1 mau nanya ke kelompok 6, kenapa jawabannya begini, kelompok 2 mau ke kelompok 3, bebas, silahkan bertanya. Ya. Baik, selanjutnya adalah terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada banyak sekali hikmah yang dapat kita petik. Dan saya harap teman-teman semuanya jangan sampai berhenti di sini belajar soal materi momentum ini. Karena ada banyak sekali perkembangan-perkembangan ilmu yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman beralih pembelajaran dengan saya, menemukan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik dan lebih atraktif lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next week, guys.